Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eh, Memang tadi ngobrol dengan Mas Erik ya, ngobrol dengan Mas Erik. Eh, kita tidak tahu apa yang menjadi motivasi kebanyakan orang ya, kebanyakan seusia SMK gitu, kemudian sekolah gitu kan, masuk sekolah kemudian apalagi jurusannya TKJ ya atau TJKT, motifnya apa gitu, motifnya apakah ada motif lain selain dari belajar gitu. Karena kalau kita melihat motif sih, kalau kita melihat faktanya, ternyata ketika kita pacu untuk dibentuk sebuah komunitas belajar gitu kan, komunitas belajar, ya yang munculnya tidak banyak gitu. Dan memang dari dulu juga seperti itu gitu, agak sulit untuk membentuk sebuah komunitas yang itu peminatnya banyak. Komunitasnya komunitas spesifik seperti yang sekarang kan komunitas cyber security ya, cyber security. Jadi pengamanan dari jaringan, kemudian web, kemudian sistem IT gitu. Itu kedepannya akan dibahas gitu, akan dibahas. Dan kita nanti mudah-mudahan sampai kepada simulasi bagaimana menyerang gitu kan, menyerang sistem, kemudian bertahan agar pertahanan kita sekuat apa gitu. Sehingga ketika yang lain menyerang itu tidak bisa dibobol gitu. Nah, berarti kan tidak, kalau tidak bisa dibobol kan kemungkinannya yang menyerangnya kurang bisa gitu kan. Atau yang bertahannya yang memang sangat protektif gitu. Sebenarnya kalau misalnya eh, itu nantilah kita bahas di rekan-rekan di entah itu dari eh, Mas Colis ya atau Irfan ya, yang hari ini harusnya memberikan apa namanya materi secara online itu. Memang di awal-awal mah kan penanaman materi kan agak apa namanya agak umum lah, agak umum. Kemarin juga sudah direncanakan kan oleh Mas Solis ininya apa namanya materi yang akan disampaikan gitu, materi yang akan disampaikan. Yaitu di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan computer network fundamental. Fundamental itu dasar ya, dasar jaringan komputer gitu. Dasar jaringan komputer. Kita akan bahas ini pertemuan kali ini. Dan apa namanya? Dari yang saya amati itu dari tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya, dari lulusan pertama ya di SMK Patrol ini 2013 sampai sekarang 2023 ya. Itu berarti ada 10 lulusan ya, 10 alumni ya, 10 angkatan alumni. Itu untuk apa namanya? Untuk yang berminat berminat di dalam eh, komunitas-komunitas belajar seperti ini memang ya rendah, gitu, rendah. Berarti kan kalau misalnya yang tergabung dalam komunitas ini kan berarti mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar gitu, punya motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan itu positif, positif. Jadi nanti kalau misalnya kita punya skill banyak, punya apa namanya, punya skill yang mumpuni lah gitu. Itu yang untung kita sendiri kan. Kalau komunitas-komunitas seperti ini enak kan kita apa namanya
sharing materi gratis gitu kan. Tapi kalau misalnya masuk ke kursusan dan seterusnya, itu apalagi nanti ke sertifikasi international certification, itu lumayan berbayar gitu. Lumayan berbayar. Ya bayarnya juga lumayan mahal ya. Coba kita apa namanya? Kita cari ininya apa namanya? eh, Terkait dengan sertifikasi security web apa cyber security harganya berapa? Oh ini internasional. Nah ini certified ethical hacker. Nah gitu kan biayanya untuk mahasiswa UII gitu 5 juta rupiah kan. Mahasiswa non mahasiswa 8 juta. Non mahasiswa UII. Kemudian umum profesional itu 15 juta. Itu sertifikasinya ya. Sertifikasinya. Dan untuk mendapatkan sertifikat ini kita harus punya pengetahuan tentang itu kan. Pengetahuan tentang itu. Kalau misalnya tidak ada pengetahuan, tidak mungkin dia berani membayar mahal ingin disertifikasi. Senilai 15 juta ini kan tidak mungkin berani dia eh, mengeluarkan uang yang banyak dan juga tidak mungkin berani dia mengeluarkan uang yang banyak kalau misalnya ternyata sertifikatnya tidak terpakai. Pasti sertifikatnya terpakai. Dia pengen sertifikasi karena pengen menduduki pekerjaan tertentu gitu. Sudah ada yang diincar dan sudah ada peluang gitu. Biasanya seperti itu. Kecuali orang yang uangnya berlebih ya, uangnya nggak kepake lah gitu. Itu yang eh, ethical hacker ya, CEH ya, CEH. Nah, kemudian sertifikat jaringan, coba kita lihat sertifikat jaringan, sertifikat jaringan, jaringan beasiswa. Beasiswa mah biasanya, kalau beasiswa itu yang pinter-pinternya saja yang boleh sertifikasi itu biasanya. Nih, IDN, IDN, nah ini training sistem administrator, lihat semua training. Nah, mikrotik ya ini ya, mikrotik. Pernah dengar kan mikrotik ya? MTCNA misalnya. MTCNA ini itu dasar, dasar dari mikrotik, mikrotik dasar. Berapa harga trainingnya? Nah, 2 juta, 2 juta. Ini belajar ya, nanti ujian. Kalau belajar langsung kan saya katakan ilmu itu tidak praktis kan ya. Harus ada usaha untuk mencapai itu kan. Kamu ngelihat katakanlah materi-materi ini tidak mungkin dengan 1 2 hari langsung paham. Dan tidak mungkin juga training katakanlah mereka nah ini punya 3 hari, 3 hari belajar. 3 hari belajar untuk beberapa modul ini untuk 8 modul ini tidak mungkin tercapai ini secara praktis. Kalau misalnya kita tidak punya dasar gitu. Kalau misalnya punya dasar berarti kalau misalnya MTCNA kan berarti dasar network fundamental mental ya, dasar jaringan. Kalau kita punya dasar enak. Ini baru yang dasar 2 juta ini. Gitu. Tapi sekolah ini sudah direncanakan lama tapi belum pernah tercapai ya. Punya ini punya punya harapan ke depan untuk menjadi Mikrotik Academy. Kalau Mikrotik Academy itu nantinya kalian itu siswa itu pengen sertifikasi ya gratis.
sertifikasinya ya, gratis gitu. Jadi bisa dapat sertifikat MTCNA nantinya peluangnya. Cerdas mikrotik dasar. Itu yang dasar. Nah ini cyber security, coba kita lihat cyber security berapa. Ih, yang cyber security. Nah ini yang Komtia. Beda lagi. Kalau tadi mah CEH ya, CEH ya. Nah ini kalau yang basic coba kita lihat. Basic penetration testing. Nah itu. 1.500.000. Kalau C berarti tadi mahal banget ya. Komtia yang ini. Komtia security. Tuh. 7.500. Ini ilmu mahal gitu. Ilmu yang kita semua ajarkan itu ilmu mahal sebenarnya. Cuman mereka tidak tahu posisinya gitu. Tidak tahu kegunaannya, tidak tahu apa namanya, bahwa ilmu ini ilmu yang berkelas gitu. Kadang-kadang mereka tahu ilmu ini ilmu berkelas tapi pengen praktisnya aja. Gitu. Pengen langsung bisa ya tidak mungkin. Itu zaman apa namanya? Zaman tahun ketika Angling Dharma ataupun Brahma Kumbharma berkuasa juga atau eksis juga tidak mungkin bisa langsung praktis. Nah, makanya computer network fundamental ini sangat penting dalam kaitannya dengan cyber security. Jadi dasar jaringan ini sesuai dengan jurusan kita TKJ itu sangat penting ilmu tentang itu. Jadi kalau cyber security itu eh, penguasaannya itu jaringan harus tahu, pemrograman juga harus tahu, gitu. Macam-macam. Kadang-kadang untuk support atau apa ilmu pendukungnya misalnya untuk apa ya desain desain grafis gitu kadang-kadang dibutuhkan juga kadang-kadang banyak ilmu yang mendasari itunya mendasari eh, dari cyber security itu gitu. Prasyaratnya banyak. Nah, computer network adalah perangkat komputer yang saling terhubung di dalam satu jaringan yang bisa melakukan pertukaran data satu dengan lain. Jadi kalau kita bicara jaringan komputer berarti minimal ada berapa komputer? Ya minimal dua kan. Bicara jaringan komputer ya minimal dua komputer. Kalau misal komputer saya nih, komputer kan secara fisik sendiri kan, satu. Tapi terhubung dengan jaringan, terhubung dengan jaringan kabel. Berarti komputer saya terhubung dengan jaringan komputer. Jadi pasti ada komputer lain yang terhubung dengan komputer saya. Entah itu komputernya dalam bentuk router, router itu komputer juga. Walaupun ada yang mikrotik itu kan kotak kecil gitu kan ya. Tapi ya itu sebenarnya komputer. Karena apa? Karena ada prosesornya, ada VGA-nya, ada RAM-nya, gitu. Ada memorinya gitu. Itu ada mengandung komponen-komponen dari komputer itu ada di router mikrotik itu atau router yang lainnya juga. Berarti router itu ya komputer juga. Komputer ini minimal ya kalau di lokal sini terhubung dengan router. Dan router. Router itu ya komputer juga. Berarti harus ada minimal dua komputer. Kalau misalnya satu komputer tetapi tidak terhubung dengan jaringan kabel atau tidak terhubung dengan jaringan wireless misalnya, berarti tidak bisa dikatakan komputer network atau jaringan komputer. Paling dinyatakannya sebagai komputer standalone. Standalone. Stand itu diam gitu kan. Alone itu sendiri, gitu. Diam sendiri. Ya jentul dewekan lah. Bahasa Jawa ya kan. Itu computer network. Kemudian tipe-tipenya ada
IoT ya, jaringan yang saling berhubungan objek dengan sensor, kemampuan merasa perangkat lunak dan lainnya. IoT itu Internet of Thing ya, Internet of Thing. Jadi sesuatu itu apapun itu bisa terhubung dengan jaringan, bisa terhubung dengan internet. Apapun. Misalnya gini, misalnya tempat sampah ya. Kita pengen mengetahui tempat sampah itu kondisinya apakah penuh atau kosong atau belum penuh misalnya. Kita cukup masang sensor di tempat sampah dan masang perangkat IoT-nya, apa namanya, kayak misalnya Raspberry gitu, dan yang lain banyak. Ada komputernya di sana, komputernya dalam bentuk mini PC ya. Komputernya ya kayak router lah, tapi router mah dibungkus ya biasanya. Kalau IoT mah perangkatnya tidak terbungkus, polosan baik, jeroannya baik kayak board baik. Itu nanti biasanya dibungkusnya ketika sudah difungsikan sebagai apa gitu. Nanti di situ terhubung dengan wireless, misalnya dikasih perangkat modul wirelessnya, kemudian ada sensor untuk mendeteksi sampahnya itu penuh atau tidak. Kemudian setelah itu sudah tersambung, terinstall Raspberry-nya atau sistem operasinya. Kemudian setiap misalnya penuh ngirim data, ngirim data ke mana? Ke komputer yang lain. Bisa biasanya ke komputer server lah. Atau kita sebagai klien, biasanya sebagai server, IoT sebagai server. Kita minta datanya buat sampai ini penuh atau enggak. Gitu. Kirim. Itu IoT ya. Tidak hanya tempat sama, banyak nanti penerapannya. Misalnya membuat alat penyiram tanaman otomatis misalnya. Nah, nyiram tanaman itu ya tidak hanya nyiramnya saja, tidak hanya nyiram otomatisnya saja, tetapi data tentang tanamannya atau siraman airnya berapa-berapanya bisa dipantau dari jarak jauh dengan teknologi IoT ini. Kemudian wireless. Wireless itu ya less itu bukan tanpa, bukan less itu sedikit. Wire itu kabel. Berarti wireless itu sedikit kabel. Ya kabelnya ada nggak ya ada. Kabelnya ada tapi sedikit. Kabelnya. Ya contoh misalnya router ya, router ada wirelessnya, ada maksudnya ada radionya. Untuk menghubungkan dari router ke routernya ke modemnya misalnya, itu kan pakai kabel kan, tapi kabelnya sedikit, nggak kayak jaringan kabel biasa. Jaringan kabel biasa itu ya banyak kabelnya. Semua yang terhubung ya harus dengan kabel. Kemudian ada lagi mobile. Jaringan terdiri dari beberapa base station atau BTS, masing-masing melayani terkabel, transmisi dan penerimaan digital. Mobile ini maksudnya gadget kita ini, handphone ini ya, smartphone. Smartphone itu ada BTS. BTS itu kalau misalnya ada tower gede, gitu, towernya eh, mobile seluler gitu, ya towernya Telkomsel lah, gitu, towernya Indosat dan seterusnya. Nah itu pasti ada BTS-nya. Di bawahnya ada kayak ruangan gitu kan, kotak lah. Kemudian di sana itu yang dinamakan dengan BTS. BTS. Kirinya ada towernya. Towernya pasti di bawahnya ada BTS-nya. Itu. Itu yang mobile ya. Lewat smartphone atau gadget atau tablet juga bisa. SDN, teknologi yang memungkinkan virtualisasi dari perangkat jaringan. Kalau ini mah virtualisasi itu ya contohnya misalnya server. Server itu harusnya kan diinstalnya di komputer fisik, di komputer server fisik. Tapi bisa juga di komputer virtual. Jadi diinstal di komputer virtual. Kurang lebih seperti itu teknologi. Dan ini banyak digunakan teknologi virtualisasi itu. Banyak digunakan karena apa? Kayaknya irit membeli perangkat. Tidak usah beli perangkat komputer banyak, cukup satu komputer server. Kemudian komputer servernya itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi jadi beberapa komputer lagi. Tapi komputernya dalam bentuk virtual. Virtual itu maya ya. Fisiknya nggak ada tapi secara logika ada. Gitu.
Kemudian apa itu internet? Internet merupakan sistem jaringan yang memfasilitasi di seluruh dunia komunikasi dan akses terhadap sumber daya data melalui kumpulan besar data pribadi, publik, bisnis, akademik, dan pemerintahan jaringan. Jadi internet itu awalnya kalau dari sejarah itu diciptakan oleh DoD ya, DoD Department of Defense Amerika. Di Amerika pakai ini ya standarnya namanya Seven Layer OSI. Seven Layer OSI. Departemen Pertahanan mengembangkan, melakukan riset, akhirnya tidak hanya untuk kalangan itu saja nantinya, terus untuk meluas ke kalangan yang lain. Sampai-sampai di seluruh dunia menggunakan terhubung dengan internet atau jaringan publik ya. Terhubung dengan jaringan publik. Isinya apa sih yang saling terhubung itu apa ya? Komputer-komputer baik. Komputer bisa dalam bentuk router, bisa dalam bentuk server, bisa kalau yang di internet ya, kalau di publik, jaringan publik di internet itu ya isinya router, server gitu aja. Router, server. Komputernya dalam bentuk router, dalam bentuk server. Ya yang ini terhubung dengan modem. Modem terhubung dengan jaringannya Telkom misalnya. Telkom terhubung dengan yang lain. Terus hanya saling terhubung aja. Komputer-komputer satu dengan komputer yang lain yang saling terhubung saja. Kayak wong Indonesia, kalau misalnya saya bisa ngakses Facebook, berarti bisa terhubung dengan komputer yang ada di Amerika sana. Komputer servernya Facebook bisa. Gitu. Jadi seluruh dunia itu ada sebuah jaringan publik yang saling terhubung. Internet itu seperti itu. Terus Pak kalau LAN, local area network, ya local area network kan berarti yang kontaknya di area kita saja. Misalnya ini ada berapa komputer ini? Ada empat komputer ya. Ada lima dengan yang di sana. Lima komputer. Lima komputer pengen saling terhubung ya. Tinggal pasang aja kabel-kabel. Kabel ke switch, kabel ke switch, kabel ke switch, kabel ke switch. Pasang semuanya. Tidak usah dikonekkan dengan internet. Tidak usah dihubungkan dengan modem. Tidak usah, tidak usah dihubungkan dengan modem. Ya itu LAN. Sebenarnya jaringan privat itu, tidak bukan jaringan publik. Tidak bisa dikatakan internet. Tidak bisa dikatakan internet. Jadi internet itu kalau sudah terhubung dengan jaringan publik. Cirinya apa? Ciri terhubung dengan jaringan publik itu cirinya ya punya IP publik. Jadi IP-nya itu bukan IP lokal, tapi IP publik. Gambaran saja seperti itu ya. Kok mudah-mudahan kalau misalnya sekarang masih belum mengerti, nggak apa-apa, terus aja terus. Nanti lama-lama mengerti. Nanti kalau misalnya yang belum jelas juga ditanyakan saja. Nah, terus bagaimana dengan web? Istilah internet dan World Wide Web sering digunakan secara bergantian, tetapi memang demikian bukan hal yang persis sama. Internet mengacu pada sistem komunikasi global, termasuk perangkat keras dan infrastruktur, sedangkan web merupakan salah satu layanannya dikomunikasikan melalui internet. Tuh. Jadi maukah internet itu ya komputer saling terhubung tadi. Ada server, ada router, server router saling terhubung. Makanya digambarkan sebagai awan kan. Gambarnya awan. Kenapa? Karena ruwet. Ning jero iku komputer piro sing saling terhubung di dan seterusnya. Itu ruwet di dalamnya tuh saling terhubungnya sulit didefinisikan, sulit digambarkan. Nah itu internet ya. Nah kalau web itu apa? Web itu webku ini nih. Ini namanya web browser. Ya. Di Chrome ini namanya web browser. Firefox web browser. Kemudian Opera misalnya ada lagi yang lain. Ada lagi masing-masing smartphone juga punya web browsernya masing-masing ya. Ada yang Chrome-nya juga ada gitu. Yang web browser sendirinya ada juga. Nah ini web browser. Web browser itu berarti untuk browse, untuk membuka web. Nah yang dimaksud dengan web itu ya web ya misalnya Republika Online. Nah ini web gitu. Republika Online ini web. Ini tuh web, website, situs web. Gitu. Kenapa sering saru ya? Ya karena saling terkait. Web itu biasanya membutuhkan internet untuk bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Gitu. Web bisa diakses lokal nggak Pak? Bisa saja. Bisa diakses lokal. Kalau misalnya tadi 5 komputer ini, kemudian saya jadikan ini server web.
Yang lain bisa buka apa yang saya install di sini, apa yang tanam di sini webnya, yang lain bisa. Biasanya kalau seperti itu manggilnya di sininya menggunakan IP, berapa IP. Atau bisa juga dengan domain juga bisa. Misalnya pengen buat badak.com bisa saja. Gitu. Itu web ya. Jadi beda antara internet dengan web. Nah ini, kemudian apa itu protokol atau protokol jaringan ya? Protokol. Protokol jaringan adalah sekumpulan yang sudah mapan aturan yang menentukan bagaimana data ditransmisikan antara perangkat yang berbeda dalam jaringan. Jadi begini, eh, protokol itu kan protokol upacara. Ya, protokol upacara itu aslinya yang paling berhak mengatur upacara itu bukan pemimpin upacara aslinya. Bukan pembina juga, protokol upacara. Protokol sing apa sih arane Mbak? Ini kah? Tura. Tura pengatur upacara ya. Oh bukan, pembawa acara itu, protokol upacara itu. Jadi aturannya Naskin pembina ngomong, nah, Naskin upacara dibubarkan, Naskin upacara dimulai, doa ngomong, undang-undang ngomong dan seterusnya. Nah itu protokol. Protokol itu gitu, yang mengatur, aturan. Protokol jaringan ya kumpulan aturan, sekumpulan aturan yang terkait dengan jaringan komputer. Contoh ini, contoh salah satu protokol ya, salah satu protokol yaitu TCP IP, TCP IP, TCP IP, TCP garis miring IP, TCP IP. TCP IP itu protokol. TCP itu protokol, TCP. TCP itu transfer control protokol. Transfer control protokol. Nah, itu pengen membangun komunikasi protokolnya itu, aturan protokolnya. Pengen membangun komunikasi antara komputer dengan komputer lain, antara komputer satu dengan komputer lain. Itu dikirim dulu request, TCP request. Kemudian lama-lama kita pengen pengen konek karo sira. Bikin lagi. Pengen konek karo sira. Oh, oke. Kirim TCP connection reply, kirim TCP reply. Oke, baik. Nah, kemudian setelah itu eh, apa namanya? Ini TCP itu three-way handshake ya. Harusnya pengen anu sira. Nah, oke sih. Nah, oke baru request thread, requestnya apa? Kemudian dibalas oleh ini apa namanya? Reply-nya. Kurang lebih seperti itu. Itu salah satu contoh protokol. Protokol aturannya misalnya pengen ini pengen komunikasi dengan ini, ya harus dilalui dulu ininya. Misalnya apa lagi ya? Aturan penggunaan IP misalnya, IP address. Lokal pengen connect, ya harus sama jaringannya, net ID-nya harus sama. Nah, itu aturan protokol harus dipatuhi. Kalau misalnya protokolnya itu tidak dipatuhi, tidak jalan yang diinginkannya. Protokol itu tidak hanya TCP saja, macam-macam. Ada HTTP. Nah, HTTP itu untuk protokol web ya. Makanya HTTP. Web juga ada HTTPS ya. Beda HTTP dan HTTPS. Kalau S itu secure S-nya. TCP, HTTP, SMTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Ada lagi yang lain selain dari ini itu banyak. Selain ini protokol. TCP, protokol komunikasi populer yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan tadi, three-way tadi. Kemudian HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol utama untuk penjelasan situs web. Versi amannya adalah HTTPS. Walaupun apa namanya dikatakan dalam apa penjelasannya ada dalam HTTP, sebenarnya HTTPS juga protokol yang berbeda.
Portnya yang digunakan berbeda. Kalau ini portnya 80, kalau TTPS beda lagi. Saya lupa portnya berapa. Port itu saluran ya. Jadi setiap protokol itu punya saluran masing-masing. Punya jalan lah. Punya jalannya masing-masing. HTTP ada port yang digunakan port 80 misalnya. Ya udah berarti HTTP itu portnya port 80 yang digunakan jalannya. Tidak boleh menggunakan port 77 misalnya. Port 77 ya jangan HTTP normalnya ya, ini defaultnya. Normalnya seperti itu. Kalau diganti HTTP tidak 80 ya boleh saja. Saja. Tapi normalnya 80. SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Nah, ini untuk pengiriman email. Jadi si Gmail, kemudian Yahoo Mail, kemudian penyedia jasa layanan email yang lainnya ya pakai protokol ini, SMTP. Kemudian FTP itu untuk file transfer protokol, untuk file, transfer file. Itu pakainya FTP. Telnet itu untuk remote ya, ngeremote komputer itu pakai protokolnya Telnet. Nah ini yang perlu dipahami lagi. Ini agak jelimet memang ya, tapi ini sangat dasar sekali konsep jaringan komputer yang harus dipahami itu ya ini salah satunya yang wajib dipahami. Model Open System Interconnection (OSI) menggambarkan 7 lapis yang digunakan sistem komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan. Oke nih. Yang paling pertama layer 1 itu physical. Kemudian layer 2 data link, network, transport, session, presentation, application. Fisik itu gampangnya nih ya, gampangnya fisik itu. Fisik itu contohnya kabel. Kabel jaringan atau misalnya LAN card itu tempat nyoloknya kabel. Tempat nyoloknya kabel itu LAN card. Kabel jaringan maksudnya. Tempat nyoloknya kabel jaringan itu LAN card. Nah itu layer fisik, ada di layer 1. Jadi kalau misalnya kita bicara LAN card atau bicara kabel, ya itu berarti pembicaraan layer fisik. Layer 1. Nah nanti data link itu layer 2 ya. Layer 2. Layer 2 adanya di mana? Adanya di tadi, NIC. Network Interface Card atau LAN card tadi. LAN card tadi bicara LAN card atau switch misalnya. Nah, switch itu ada di layer 2. Switch itu ada di layer 2, layer data link. Switch. Nanti network contohnya router. Nah, router itu ada di layer 3. Layer network. Kemudian transport ini lebih ke algoritmanya, lebih ke protokolnya ya. Tadi contohnya tadi TCP tadi ya. TCP tadi itu ada pada layer ini. Kemudian session itu sesi ya, sesi. Oh, sorry. Session itu yang three way handshake tadi. Session membangun sesi. Jadi sebelum kita pengen ngobrol, sebelum kita bisa ngobrol, dibangun dulu sesinya. Kenalan dikit. Pengen ngobrol, sebelum ngobrol kenalan dikit. Wis yakin kenalan saling aman misalnya. Nah, baru bisa sudah saling aman itulah sudah terbangun sesinya. Kemudian eh, transport itu pengiriman data ya. Pengiriman datanya bisa pakai UDP, bisa pakai TCP. Bisa pakai UDP. Kalau UDP itu buang aja, gitu. Nggak tahu nyampe apa enggak terserah. Kalau TCP itu kirim tapi dipastikan kirimannya nyampe tidak. Gitu. Nah, itu TCP. Presentation. Nah, presentation ini enkripsi data ada di sini. Enkripsi data. Kayak password dan seterusnya itu ada di sini, ada di presentation. Kemudian yang terakhir application. Application itu ya sudah masuk aplikasi. Sudah masuk aplikasi. Misalnya DNS server. Nah, server DNS itu aplikasi. Server mail aplikasi. Anak aplikasi, anak email ya kan, aplikasi berarti. Nah, dari layer 1 sampai layer 3 ini hardware layer. Tadi kan saya contohkan kan ini kabel NIC, di sini ada switch, di sini ada router. Ini hardware layer.
Nah, kalau ke atas transport ke application itu software. Bentuknya software. Bentuknya logika gitu, nggak ada fisiknya. Nah, physical itu ada pengalamatannya menggunakan bit. Bit, bit itu 101010 0101 itu bit. Itu dasar sekali komputer. Kalau misalnya komputer tanpa angka 0, tanpa angka 1, tanpa angka 01 itu nggak jadi komputer. Gara-gara ditemukannya angka 0 oleh Al-Khwarizmi itu muncullah teknologi komputer di atasnya. Kemudian frame, kemudian paket itu untuk network, data link untuk frame ya, network paket, kemudian transport itu segmen, kemudian session message, presentation message, pesan ya ini ya. Application juga message. Paket-paket datanya seperti itu. Nah, kemudian ini protokol yang protokol jaringan itu ada macam-macam, tidak hanya OSI yang sebelumnya kita sampaikan ini ya, OSI ya. Ada 3 macam di sini minimal. Ada DoD, ada OSI dan ada TCP/IP. Intinya mah sama, persis seperti yang OSI ini. Hanya di DoD dengan di TCP/IP itu ada penggabungan-penggabungan. Ini kayaknya salah ini. DoD ini sama dengan OSI ini. Gak apa-apa lah. Nih, data link, physical dan data link itu jadi satu layer, network access layer. Kemudian network itu di TCP/IP namanya internet layer. Transport. Nah, ini OSI ini jarang digunakan. Saya ini, komputer kita ini, rata-rata di dunia itu menggunakan layernya OSI, TCP/IP. Bukan 7 layer OSI, bukan. Tapi ini TCP/IP. Kenapa tidak menggunakan ini? Karena ini berbayar. Berbayar itu biasanya yang menggunakan sedikit. Kalau TCP/IP itu gratis, free. Silakan digunakan TCP/IP itu, bebas. Jadi banyak yang menginstal TCP/IP daripada OSI. Siapa yang install? Installnya biasanya sudah paket, ketika install Windows juga sudah terinstall TCP/IP. Nah, saya ulangi, ini Visual Data Link tergabung dalam TCP/IP itu namanya Network Access Layer. Kemudian network di sini Internet Layer, transport host to host layer, kemudian session presentation dan application proses application layer. Nah, itu hanya penggabungan-penggabungan saja. Posisinya sama. Makanya yang sering dimunculkan secara teori itu ini OSI. Karena menjelaskan perbagian sih. Tapi TCP/IP yang digunakan. TCP/IP gabungan dari beberapa layer itu. Itu materi jaringan komputer ya. Jaringan komputer. Barangkali ada yang perlu ditanyakan ataupun bingung sebelah dia, silahkan. Ada pertanyaan enggak? Ya nggak apa-apa, enak, enak sedikit kan, jadi ngobrol lebih enak. Ya, ya, MTB. Nah, cPanel itu bukan SMTP, bukan. Cpanel itu panel untuk web hosting, ya, panel untuk web hosting. Salah satu merek itu mas cPanel. Mas. Cpanel itu bukan SMTP, pakainya SMNP kalau nggak salah. Bentar. Network Management Protocol. Protocol Management Network. Oh, itu kali. Oh ya, SNMP namanya. Simple Network Management Protocol. Kalau tadi mah SMTP ya, SMTP. Kalau ini mah SNMP. Oh, beda. Itu mah manajemen jaringan. Tapi bukan di cPanel itu
Web, manajemen web kalau cPanel mah. Manajemen dari web. Jadi sebelum uh, tempatnya kita hosting, yaitu di cPanel. Melalui aplikasinya melalui cPanel. Nama aplikasi salah satu aplikasinya cPanel. Nanti kita misalnya punya web, punya file web sudah jadi, diupload lewat cPanel. Itu cPanel. Pengetahuan saya seperti itu untuk cPanel ya. Jadi cPanel itu seperti itu. Kalau SNMP ataupun Serial Network Management Protocol itu ya manajemen jaringan. Jadi nanti yang ambil di sana ya komputer-komputer gitu, server, kemudian router dan seterusnya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ya mumpung makan di kelas mah bukan arah dana isinya orang ya. Maka sedikit mah enak. Saya sebenarnya lebih enak sedikit. Jadi lebih fokus, lebih bisa memberikan materi gitu. Kalau sudah tidak ada, ya pertemuan ini kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti jangan kendor semangatnya. Tetap berapapun yang hadir nanti mudah-mudahan ada materi yang diberikan. Setiap Sabtu ini mah karena Mas Nur Holisnya lagi ada ini, ya ada acara jadi tidak bisa hadir. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh, dikirim link dia. Kalau si call spacing ngirim. Oke. Wis, kok materi mah dikirim link call space. Udah. Anu link linknya kah? Ya. Balik ya numpak motor kabeh kan? Ya wis bukatan laka motor kan bareng ora, sing patrol mah. Oh, durung di stop ya?